Timnas Malaysia dikejutkan dengan kabar penolakan dari Josh Brownhill. Kapten Burnley ini malah membantah punya darah keturunan Malaysia. Padahal sebelumnya Brownhill digembar-gemborkan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebelumnya FAM sempat ditolak 5 hingga 6 pemain keturunan. Dengan begitu, rencana gila Malaysia mengejar ketertinggalan skuad mewah Timnas Indonesia dipastikan hampir gagal. Cetak Gol coba merangkum nasib sial Timnas Malaysia yang ditolak pemain naturalisasi sebagai berikut. Gagalnya rencana gila berkali-kali ditolak naturalisasi. Timnas Malaysia kerap menyombongkan diri mengaku punya banyak pemain keturunan kelas atas. Bahkan publik negeri jiran mengklaim pemain diaspora mereka lebih hebat ketimbang Indonesia. Alasannya pemain keturunan Harimau Malaya banyak yang berkarir di klub besar Liga Top Eropa. Sebut saja Mats Dale yang bermain untuk Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Nyatanya bek 27 tahun ini gagal memperkuat skuad Harimau Malaya karena melewati batas keturunan dari FIFA. Buyut Dale bahkan bukan lahir di Malaysia, melainkan negara tetangga Singapura. Hal ini langsung membuat netizen negeri Singa marah besar karena sudah mengklaim pemain keturunannya. Nenek moyangnya Dale lahir di Singapura, bukan Malaysia. Untuk Malaysia, berhentilah untuk mencoba mengklaim segalanya sesuka hati kalian. Tulis akun X @aihanrmcf. Selain Dale, netizen Malaysia juga mendapatkan penolakan dari Ethan Whitley. Pemain akademi Manchester United ini terang-terangan mengaku nggak punya darah Malaysia. Whitley meminta kepada media lokal negeri jiran untuk berhenti mengaitkannya dengan Malaysia. Saya sama sekali nggak memiliki darah asal Malaysia. Laporannya salah, saya bukan orang Malaysia, ungkap Whitley saat dihubungi media bernama. Nasib sial terus dialami Timnas Malaysia karena lagi-lagi ditolak pemain incarannya. Kali ini Ishak Hayden menepis berita yang mengabarkan dirinya punya darah keturunan Malaysia. Malaysia adalah negara yang hebat di dunia ini. Tapi saya sama sekali tidak punya garis keturunan dari sana, jadi saya tidak bermain untuk negara tersebut. Jadi tolong berhenti untuk mengaitkan saya, tulis Hayden di Instagramnya. Belum lagi Malaysia juga mendapatkan penolakan dari Naim Garcia yang bermain untuk CD Leganas. Padahal publik negeri jiran sudah koar-koar kalau winger 22 tahun ini akan menjadi bintang mereka. Keras kepala nggak patuhi peringatan FAM. Banyaknya pemain keturunan yang menolak disebut sebagai karma kesombongan mereka. Padahal Datuk Hamidin Amin sudah memperingatkan publik jiran untuk nggak terlalu berharap. Ketua FAM ini mengaku banyak media yang membuat hoaks mengenai pemain keturunan. Ada beberapa media yang mencoba menggunakan nama FAM seolah-olah kami mengincar banyak pemain naturalisasi. Padahal hal tersebut hanya berita palsu, ungkap Datuk Hamidin. Sebelumnya Tunku Ismail pernah berkata jika Malaysia akan kesulitan mencari pemain naturalisasi. Alasannya banyak penggawa keturunan nggak mengetahui negara yang terkenal dengan menara kembar ini. Para pemain keturunan pun ketika ditanya, ada yang nggak tahu di mana letak Malaysia itu sendiri. Mayoritas mereka menjawab tidak tahu, ungkap putra mahkota Kesultanan Johor ini. Padahal publik Malaysia sudah menaruh harapan besar kepada pemilik Johor Darul Takzim ini. Pasalnya Tunku Ismail baru-baru ini bertemu dengan Presiden FIFA dan pemilik Paris Saint-Germain. Namun nyatanya pertemuan ini malah nggak membuahkan hasil apapun setelah Malaysia gagal total di Piala AFF. Meski begitu, publik negeri jiran sudah mempersiapkan 35 pemain keturunan. Nantinya, para pemain tersebut dipersiapkan meloloskan Malaysia di Piala Asia 2027. Uniknya, di dalam daftar tersebut terdapat beberapa penggawa yang bermain di Liga Inggris. Sebut saja Kiernan Dewsbury Hall yang membela Chelsea musim ini. Selain itu, winger AFC Bournemouth yakni Marcus Tavernier juga diklaim memiliki darah Malaysia. Bahkan Kapten Burnley yakni Josh Brownhill juga mereka sebut akan segera membela Malaysia. Kehadiran para pemain keturunan ini dinilai akan membantu Peter Klamovski untuk meracik skuad. Pelatih asal Australia ini diyakini bisa membawa negeri jiran menjadi lebih baik. Bagaimana tidak, Peter punya segudang pengalaman dengan kultur sepak bola Asia dengan mengadu nasib di Jepang.
Kedatangan Peter juga membuat FAM langsung menetapkan target besar untuk menembus 100 besar FIFA. Raja Isa yakin kalau pelatih asal Australia ini mampu menyelesaikan target tersebut. Peter Klamovski sudah mendapat ilmu dari pelatih hebat Ange Postecoglou. Dia juga punya pengalaman melatih di J-League, salah satu kompetisi terbaik di Asia. Kita patut tunggu apa pengaruh Peter Klamovski setelah menggantikan Pau Martin nanti, ucap Raja Isa. Pepsodent Pro Vibe sikat gigi otomatis mengkinclongkan gigi dari bakteri dalam waktu cepat. Cek linknya sebagai berikut. Nasib sial kembali ditolak naturalisasi. Namun nyatanya target besar yang diberikan kepada Peter Klamovski dipastikan gak berjalan mulus. Josh Brownhill belum lama ini menolak bergabung ke timnas Malaysia. Bukan karena ingin fokus di Burnley, melainkan membantah punya darah keturunan Malaysia. Brownhill menyampaikan klarifikasi tersebut lewat Instastory Instagram pribadinya. Hanya ingin membahas situasi dari beberapa rumor yang beredar. Sayangnya kewarganegaraan saya hanya Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan beberapa orang, tulis Josh Brownhill. Fakta pahit ini sekaligus jadi tamparan keras bagi publik negeri jiran. Pasalnya netizen negara tetangga ini sudah kowar-kowar Brownhill bakal bergabung bersama Harimau Malaya. Bahkan Malaysia sudah siap mengejek Indonesia lantaran Brownhill bakal jadi pemain termahal di ASEAN. Padahal kemampuan sang gelandang dinilai sangat dibutuhkan publik negeri jiran. Apalagi saat ini sederet gelandang timnas Malaysia tengah bapuk. Mulai dari Stuart Wilkin, Endrick, hingga Shamer Kuti yang gagal menggendong lini tengah Harimau Malaya. Gak heran fans Malaysia ngebet dan menuntut FAM cepat menaturalisasi Brownhill. Sejauh ini sang jenderal lini tengah sudah mencetak 9 gol dan 3 assist di divisi Championship. Alhasil kegagalan Brownhill ini seolah membuktikan jika ucapan Hamidin Moh Amin benar. Presiden FAM ini sudah mengingatkan kalau sang pemain gak berdarah Malaysia. Kepastian ini membuat para fans Harimau Malaya pun disebut langsung tertunduk lesu sampai malas makan. Alhasil Malaysia harus puas dengan hanya mengandalkan pemain asing non-keturunan. Semakin tertinggal mengejar skuad mewah timnas Indonesia. Kegagalan Malaysia mendapatkan pemain naturalisasi semakin terasa menyakitkan untuk publik Harimau Malaya. Pasalnya mereka hanya jadi penonton melihat kesuksesan timnas Indonesia. Pasukan Harimau Malaya disebut semakin sulit mengejar kemewahan skuad Garuda. Jika diadu semua sisi timnas Malaysia tentunya kalah jauh dari pasukan Merah Putih. Sebagai perbandingan, market value kedua negara tetangga ini terlihat sangat jomplang. Transfermarkt mencatat timnas Indonesia punya nilai skuad 24,53 juta euro atau 547 miliar rupiah. Sementara timnas Malaysia hanya senilai 6 juta euro atau 108 miliar rupiah saja. Perbedaan ini bakal semakin mencolok apabila Ole Romaini resmi menjadi warga negara Indonesia. Alhasil skuad Garuda mengkokohkan status sebagai timnas dengan skuad termahal di ASEAN. Di saat yang bersamaan, Malaysia semakin iri lantaran semakin sulit mencari pemain naturalisasi. Publik negeri jiran pun kembali gerah usai melihat Erick Thohir pamer pencapaian sepanjang 2024. Ketum PSSI ini sukses memastikan 7 pemain keturunan memperkuat timnas Indonesia. Bahkan federasi saat ini masih terus menambah amunisi agar bisa lolos ke Piala Dunia. Mauro Zylstra dikabarkan bakal segera menuju skuad Garuda dalam waktu dekat. Pemanggang roti dari Simples sedang ada diskon mencapai 50%. Kamu bisa dapatkan pemanggang roti tersebut dengan harga 190 ribuan saja. Check out sebelum kehabisan. Itulah ulasan nasib sial timnas Malaysia yang ditolak pemain naturalisasi. Bagaimana pendapatmu? Apakah Harimau Malaya akan semakin iri karena tertinggal jauh dari timnas Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.